Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai. Inti dari ajaran agama adalah tentang akhlak. Itu sebabnya Rasulullah menyatakan, aku diutus ke alam ini hanya untuk satu tugas, memperbaiki akhlak. Kepada siapa kita harus berakhlak? 3. Pertama, kita ini harus berakhlak kepada Allah. Itu yang terpenting dulu. Ini fondasinya. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya 2. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Dari sini timbullah etika otonom. Sikap merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu disiplin paling murni. Ya, Bu? Bu? Iya, matanya ke sini dong. Emang enak kalau nggak diliatin. So, disiplin paling tinggi dalam hidup, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Ini membangun sikap moral, disiplin otonom. Disiplin kita kan sekarang kayak anak muda naik motor itu, Pak. Ngebut, lampu merah, nyodok terus. Di stop sama polisi. SIM, ada, Pak. STNK, punya, Pak. Tahu lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada Bapak. Disiplin kita ya begitu itu. Disiplin kita ya begitu itu. Maka konsep disiplin ini tuangkan dalam syariah agar manusia sebagai makhluk yang mulia hidup secara manusiawi. Bahwa laki-laki senang sama perempuan. Senang nggak? Normal. Kalau nggak senang saya ragu-ragu. Perempuan suka laki-laki normal. Islam membentuk disiplin lewat namanya syariah. Kau laki-laki suka apa perempuan? Perempuan suka sama, oke, boleh. Lewat sini loh. Lewat pintu yang disebut nikah. Nikah. Ayam nggak punya disiplin. Kalau sudah datang syahwat, jadi nggak peduli banyak orang apa enggak. Dan nggak usah peduli ini ibu saya apa bukan. Namanya juga ayam. Itulah salah satu keuntungan kiai dalam Islam, kiai boleh kawin. Jujur Pak, saya kalau kiai nggak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai, Pak. Rontok rambut, Pak. Manusia sebagai makhluk yang terhormat, hidup secara terhormat lewat pintu sakral yang disebut nikah. Nikah dengan perempuan yang baik kamu. Jangan seperti ayam tuh kawin tiap hari nikah nggak mau. Nikah. Ini pintu ke arah kehidupan yang berakhlakul karimah. Jadi nikah itu bukan sekedar untuk kebutuhan biologis, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu. Dia pintu sakral yang mengatur disiplin manusia agar manusia secara mulia hidup dengan kemuliaan dan yang terpenting punya rasa malu. Ini kan yang tipis di negeri kita ini, budaya malu. Belum lama Pak, kurang lebih 2-3 minggu yang lalu di Jepang ada berita mengagetkan. Perdana Menteri Hatoyama mengundurkan diri. Di sana sih itu biasa, cuma buat kita itu mengagetkan. Di sana biasa. Kenapa dia mundur? Malu. Kenapa malu? Tidak bisa memenuhi janji kampanyenya. Apa? Waktu dia kampanye dia bilang, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan menghapuskan pangkalan militer Okinawa dari Jepang. Dia tidak bisa penuhi janji kampanyenya, malu mengundurkan diri. Padahal saya tahu pasti
Hatoyama tidak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Hatoyama tidak tahu itu Pancasila. Tapi rasa malunya tinggi sekali. Gagal, tidak bisa memenuhi kampanye, mundur. Umumnya orang itu kalau sudah gagal memenuhi janji kampanye, pasang strategi lagi buat kampanye, maju lagi. Ini di luar negeri, Pak. Di luar negeri jauh. Bukan di sini. Jauh. Di sini insya Allah sama. Di Jepang, kereta api tabrakan. Menteri Perhubungan mundur. Kenapa? Malu. Di kita, petugas palang pintu dipecat. Jadi jauh levelnya dari petugas palang pintu ke menteri. Kenapa? Yang laris di negeri kita apa? Kambing hitam. Itu laris sekali, Pak. Orang banyak beli kambing hitam. Apalagi tukang kompor. Laris. Tukang kipas. Itu pasarannya tinggi di Indonesia. Kemelutnya dalam bidang penegakan keadilan juga begitu. Ada orang teriak, ada maling sapi tuh. Yang dibilang maling sapi nunjuk lagi, alah dia juga nyolong ayam. Kapan mau beres urusan? Nanti yang nyolong sapi cari-cari lagi. Demi Allah, Pak, saya nggak nyolong sapi. Saya tuh nyolong tambang. Cuman saya nggak tahu ujungnya ada sapi. Lebih enteng lagi urusan. Jadi pabaliut. Karena kita nggak dewasa. Akhlak kepada Allah. 13 tahun Nabi melaksanakan ini di Mekah. Menanamkan tauhid, menanamkan akhlak kepada Allah, pasang pondasi. Dengan hitungan, kalau pondasi kuat, apapun yang mau bangun di atasnya aman. Kalau pondasi rapuh, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana pondasinya. Orang hidup bagaimana kualitas keimanannya. Kita tidak mungkin membendung teknologi modern. Itu sebabnya dari awal Quran kasih peringatan, Iqra, tapi harus Bismi Rabbika. Kalau Iqra dilepaskan dengan Bismi Rabbika, sekarang hasilnya ilmu pengetahuan jadi bencana. Hasil teknologi jadi musibah. Karena Iqra tidak bergandengan dengan Bismi Rabbika. Baca, tapi harus dengan nama Tuhanmu. Baik, terima kasih banyak. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi. Rasulullah SAW bersabda, dan sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, dan selangkah demi selangkah. Hingga meskipun mereka masuk ke lubang biawak, niscaya akan mengikuti juga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, pemirsa, Damai Indonesia akan segera kembali. Kita akan membahas lagi tentang bagaimana perzinahan dan juga budaya di Indonesia ini sudah mulai meninggalkan nilai-nilai Islam. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Janganlah kita semua, kalian semua mendekati perbuatan zina, karena sungguhnya perbuatan zina itu adalah merupakan perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari perbuatan yang jelek, yang buruk tersebut. Di malam ada bola di TV? Ya ingat dong, masa ya lupa. Kalau gitu ingat juga kan lagu Selamat Ulang Tahun? Bapak Ibu pemirsa TV One, ada sebuah hadis berisi tentang analisa ke depan. Rasul menjelaskan inna min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Gak usah mikirin kiamat beneran lah, ngeri. Saya juga gak pengen nemuin.
Ini kiamat yang sering kita temuin. Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Merajalelanya munkarat dan maksiat. Yang munkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar. Yang tercela diburu orang, yang terpuji dihindari orang. Yang mestinya hina dihormati. Yang mestinya terhormat dihinakan. Terjadi penjungkiran nilai. Tuntunan jadi tontonan. Tontonan dianggap sebagai tuntunan. Inna min asratis sa'ah. Di antara tanda-tanda kondisi sosial itu. Pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Banyak sesuatu sudah nggak dikerjakan ahlinya lagi. Kiai sama dukun tipis bedanya. Benar-benar. Pemburu hantu pakai sorban. Nanti kiai pakai helm. Absurd, urusan jadi samar. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, nggak urusan sekarang ini. Atas nama demokrasi. Atas nama kebebasan hak asasi. Banyak persoalan sudah tidak lagi dikerjakan sama ahlinya. Diangkat ilmu. Padahal saya pernah punya ungkapan, ilmu bikin hidup jadi mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Abad kita sekarang kan knob life. Hidup tekan knob. Ya, mau tahu apa tentang klik, 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 klik. Kelihatan di layar. Knob life. Hidup tekan knob. Sebagian besar rakyat kita masih hidup tekan perut. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Aspek ibadahnya terasa tuh. Dulu tahun 50-an, kita orang Indonesia nih kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan, Pak. Tahun 50-an, 6 bulan. Orang udah lupa, dia baru pulang tuh. 6 bulan. Yang ada coba kapal laut toh, 2 minggu perjalanan, pulang pergi 1 bulan. Mekah Madinah onta, 1 minggu itu Mekah Madinah pakai onta. Sekarang orang berhaji cukup 1 bulan. Kenapa? Ada ilmu yang bikin Boeing motong waktu 5 bulan. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Cepot itu kalau dipegang Asep Sunandar bisa selawat badar itu. Yang megangnya sih beda tuh. Ilmu juga begitu. Karena itu ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah. Baca Quran, ibadah dengan seni tilawah terasa keindahannya. Dakwah, ibadah dengan seni terasa sentuhannya. Dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Coba kita masuk yang kedua. Apa kata Nabi tanda kiamat itu? Ilmu diangkat. Banyak hal dikerjakan orang bodoh. Yang kedua, wa yafsuwal zina. Zina jadi pekerjaan hari-hari. Jadi pemandangan umum, dianggap biasa, tidak tabu lagi. Orang lebih menghargai selingkuh daripada poligami. Ayo ngaku. Ya walaupun saya kira dia bukan pilihan terbaik memang. Bu, wayak sual zina, padahal seks, agama menghargai seks. Agama meletakkan seks pada tingkat yang sakral. Agama mengakui seks sebagai kebutuhan hidup. Tapi agama memberikan jalan formal supaya bisa dinikmati dengan tenang dan enak. Contoh, kucing. Tahu kucing? Kucing, Bu. Kalau kita yang ngasih ikan, kucing makannya tenang. Tenang. Kenapa? Dia sadar nuraninya itu. Ini ikan resmi. Ya, saya nggak nyolong, ini yang punya, yang kasih. Tenang dia makan. Tapi kalau dia nyolong, coba lihat, kucing kalau makan ikan boleh nyolong, nggak tenang makannya itu. Cari kolong tempat tidur, tengok kiri, tengok kanan. Ada piring jatuh, kabur kencang. Kucing ngerti saya nyolong. Seks juga gitu. Seks juga gitu.
Kalau sah, resmi, anteng. Tenang. Nggak takut diintip orang. Masa bodoh capean yang ngintip kok. Tenang menikmatinya. Ya Bu ya? Apaan? Coba Quran bicara seks itu sopan sekali bahasanya. Coba nisa'ukum harsul lakum. Masya Allah, Quran tinggi bahasanya, sopan kalimatnya, dalam filsafatnya. Istrimu adalah sawah ladangmu. Ya Allah. Sawah. Istrimu adalah sawah ladangmu. Cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Teknik mencangkul terserah kamu. Nyangkul sambil mundur juga boleh. Asal yang dicangkul sawah sendiri. Nah, ya. Jangan coba-coba nyangkul sawah tetangga. Baik, terima kasih banyak Kiai. Jadi mesti nyangkul ini nyangkul sawah sendiri ya. Jadi tadi Kiai lebih baik poligami Kiai ya. Oh, saya nggak bercanda Kiai. Saya nggak bilang begitu. Ya, cuma saya setuju kalau ada pendapat begitu. Ini ilmu Pak Prio. Baik, kita jawab dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana ini, Pak? Bapak Waldi. Bapak Waldi di Cawang. Cawang. Silakan Pak Waldi. Pertanyaannya apa kepada Kiai? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ke Kiai, bagaimana hukumnya kalau berzina? Wah. Bagaimana hukumnya kalau berzina? Mas Waldi, maaf. Pernah melakukan? Enggak, belum. Wah, jangan. ya, baik. Ini kayaknya udah berniat nih, Kiai. Oke, Pak Waldi, terima kasih banyak. Ya. Baik. Kiai, jawaban Kiai nanti akan diberikan kepada Anda. Apa hukumnya berzina? Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang memang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya cintai. Tadi ngomong apa sih? Hah? Poligami. Zina dikerjakan terang-terangan. Tanda kiamat. Orang merasa itu lumrah saja. Lalu tanda berikutnya wa yushrabal khamru. Arak jadi minuman kebanggaan. Apalagi sekarang oplosan tuh. Udah berapa banyak yang jadi korban. Dan ini terus terang saja tidak kurang peran dari apa yang namanya media. Kita nggak bisa nyalain medianya barangkali. TV kita nggak bisa salahin. Yang megang remote. Anak-anak kita dulu saya remaja dilarang nonton gampang. Kunciin pintu, kletek, lu keluar kamar patah kaki lu. Aman. Sekarang anak kita gimana ngunciin pintu? Filmnya masuk ke kamar. Ini abad informasi, nggak ada yang bisa dibendung. Kita yang harus punya filter. Anak-anak kita kok salah milih idola. Idola kita itu tidak lain baginda Nabi. Mengapa beridolakan sesuatu yang rentan?
rentan dengan pergaulan bebas, rentan dengan kawin cerai, rentan dengan perzinaan. Kok yang kayak gitu dijadikan idola? Selain memang media kita juga, kalau siaran entertain selebritis tiap jam. Tiap jam. Kalau siaran dakwah, minus, Pak. Minus. Saya pernah satu stasiun nawarin kiai, masih berkenan nggak pengantar buka? Berapa lama? 7 menit. Terus potong iklan 4 menit. Jadi saya ngomong 3 menit. Iya, yang lain aja deh. Loh kenapa kiai? Bukan kenapa, 3 menit mas. Assalamualaikum, assalamualaikum, habis. Nanti yang malam ada lagi tuh 25 menit, 45 menit siaran dakwah. Formatnya dibikin murni entertain. Satu kiai kumpul sama 4 pelawak. Tenggelam kiainya. Oh pelawaknya 4. Sebutannya dikasih jam tayang penuh, sentuhan rohani Islam. 1 jam penuh, jam 3. Yang ratingnya jeblok. Jam 3 dekat subuh. Kampret yang mau nonton. Maaf, mumpung ada Pak Karni ini. Nanti kita minta pendapat beliau tentang media. Tapi kalau tentang kehidupan selebritis, Saudara lihat kan, itu cost production-nya murah, ratingnya tinggi, iklan banyak masuk, mama demen bener nonton. Lu ngaku. Jadi anak kita kalau ditanya siapa Khalid bin Walid, nggak tahu. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Tahu. Apa sih yang kamu tahu? Katanya Anang sama Syahrini. Ya sekedar ngambil contoh aja, contoh. Sama si Anu katanya Anu. Kata siapa? Kata si Anu. Anu nggak ada urut, nggak ada titiknya. Ngumpulin omongan si Anu. Anak-anak kita sering matang lebih cepat dari waktunya karena pengaruh media. Kita orang-orang tua harus punya filter. Dan filter paling baik tadi kembali kepada akhlak kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, dalam Quran ada cerita Nabi Yakub. Kerisauan beliau kalau ada bicara tentang putra-putrinya itu apa? Ma ta'buduna min ba'di Quran. Nak, kalau bapak tidak ada umur, kamu nyembah apa, nak? Kamu bakal jadi hambanya siapa, nak? Ayo, ngobrol. Ibu-ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata ibu. Kalau kata ibu, kan namanya ngaku. Ngaku boleh dan murah. Yang mahal itu diakui. Yang mahal itu diakui. Ibu kenal Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Ngaku boleh dong. Tapi diakui apa tidak, itu yang kita belum tahu. Oleh karena itu, sekali lagi, Iqra harus dengan Bismi Rabbika. Baca, tapi dengan nama Tuhanmu. Teknologi, tapi harus dengan dasar iman. Kekuasaan ada manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Popularitas bahkan kalau jatuh di tangan orang beriman itu sih sampah. Tapi kalau dinikmati itu racun. Ibu tahu racun? Tahu racun? Lawannya madu. Lawannya, ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun katanya. Baik, terima kasih banyak Kiai. Masih ada satu pertanyaan yang tadi belum dijawab Kiai sebenarnya. Hukumannya untuk pezina itu apa sih Kiai? Ya, sebelum nanti kita masuk ke jeda ikan, mungkin bisa dijawab dulu Kiai tentang masalah perzinahan ini. Hukumnya apa di Islam? Iya, dalam fikih zina itu 2 macam. Ada zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan, zina yang dikerjakan oleh orang yang sudah berkeluarga. Itu hukumannya lebih berat. Dipendam badannya separuh badan, dilempari batu sampai mati. Ada yang ghairu muhsan.
belum berkeluarga, belum bersuami istri, itu dirajam, dicambuk sebanyak 100 kali punggungnya. Tapi yang lebih berat saya mau sampaikan bukan itu, sanksi sosial, Pak. Sanksi sosial. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi kekuatannya lebih dahsyat dari hukum tertulis. Itu yang luar biasa. Sama juga kalau suami ibu korupsi, ibu ke pasar, pedagang pada bisik, bininya koruptor. Ini hukum sosial. Anak kita pergi sekolah, anaknya koruptor. Ini hukum sosial, lebih berat daripada hukum. Dan saya tidak suka membagi-bagi dosa, ada dosa kecil, dosa gede. Itu pada tingkatan awam. Tapi pada tingkatan batin kita lebih tinggi, jangan lihat besar kecilnya dosa yang kau kerjakan dong. Tapi lihat kepada siapa dosa kau lakukan. Jangan juga lihat besar kecilnya sebuah nikmat, tapi lihat siapa yang kasih itu nikmat. Saya kasih contoh, ibu ketemu Presiden SBY, dikasih duit 10.000 rupiah, seneng nggak? Kemana-mana cerita nggak? Padahal 10.000. Tapi yang ngasih Presiden. Bagaimana kalau yang ngasih Allah? Jangan lihat besar kecilnya pemberian, jangan lihat besar kecilnya dosa yang kau kerjakan, tapi kepada siapa dosa kau lakukan. Siapa yang berikan itu nikmat. Dan nikmat akan berubah menjadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Popularitas, penghargaan orang itu sering jadi racun. Ya Bu ya? Apa sih bedanya saya dengan saudara-saudara? Sama, kita kesini untuk cari ridho Allah. Sama. Cuma saya ngomong, saudara dengerin. Apa berarti saya lebih hebat dari saudara? Setan. Nggak ada bedanya. Saya bisa ceramah juga karena ada yang dengerin. Benar. Baik. Hebat saya pidato 2 jam, menggelegar, berkobar, membakar. Yang dengerin nggak ada. Paling kata Hansip itu Ustaz sudah lama begitu ya. Terima kasih banyak Kiai. Kita akan lanjutkan lagi. Tadi Kiai sempat menyinggung tadi mengenai masalah pergaulan bebas ya. Bahwa ada peran media juga. Kebetulan di sini ada Pak Karni Ilyas Pak. Nanti mohon izin Pak, bisa diskusi tentang peran media Pak ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali derah. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Raisya Ali Said mungkin menjadi salah satu korban penculikan yang paling menyita perhatian media massa. Agustus 2007, Raisya yang berusia 5 tahun diculik saat dibonceng pembantunya dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan bereaksi setelah 8 hari Raisya diculik. Dalam pernyataannya, Presiden minta penculik segera membebaskan Raisya. Siapapun yang membawa Raisya untuk melakukan sesuatu yang terbaik, saya ketuk hatinya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama Raisya bisa kembali ke orang tuanya. Polisi berhasil menyergap 5 orang penculik di sebuah pom bensin dan menemukan Raisya setelah diculik selama 10 hari. Bagus Khaidiriki berusia 3 tahun, warga Mangga Besar, Jakarta Pusat, dibawa kabur tetangganya sendiri. Bagus ditemukan bersama tersangka di sebuah musola dan lagi-lagi berdasarkan laporan masyarakat. Menurut polisi, pelaku penculikan akan menjadikan korban sebagai pengamen jalanan. Bagus ditemukan setelah hilang selama 24 jam. Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, jumlah kasus penculikan anak meningkat tiap tahunnya. Terhitung periode Januari hingga Mei 2010 saja, sudah terjadi laporan 67 kasus penculikan. Motifnya beragam, mulai dari diiming-imingi uang hingga penipuan lomba kontes bayi. Bahkan, korban penculikan terkadang dieksploitasi dan dijadikan pekerja anak.
Kini hanya kewaspadaan orang tua yang bisa menjamin keselamatan anak, termasuk meningkatkan kewaspadaan di tingkat lingkungan sekolah dan bermain agar penculikan anak tidak lagi kembali terjadi. Ya, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun saja Anda berada, apa tadi yang kita saksikan ada sebuah peristiwa yang terjadi di negara kita tercinta ini, ramai atau marak tentang penculikan anak. Bahkan ada isu dikatakan bahwa anak ini diculik dan organnya itu dijual. Nah, sebenarnya masih ada kaitan juga dengan apa yang kita bicarakan tentang masalah berjanji, mana peran keluarga ini begitu penting. Di mana peran orang tua dalam mendidik anak, mengawasi anak begitu penting. Tapi kadangkala kita sering bingung gitu. Kita sudah mendidik anak kita, memasukkan anak kita dalam sekolah yang mungkin muatan agamanya sudah terjamin. Kita di rumah juga sudah mendidik anak kita untuk sholat. Kadang-kala kita berkomunikasi sama anak kita. Tapi kenapa kok masih ada aja kecolongan? Masih ada aja anak-anak kita yang mungkin ya mereka terjerumus melakukan pergaulan bebas ataupun melakukan misalnya coba narkoba dan lain sebagainya. Kiai, kenapa hal ini bisa terjadi, Kiai? Silakan, Kiai. Bapak Ibu dan pemirsa TV One yang saya hormati, memang banyak gejala sosial yang membuat kita risau. Perzinahan, pemabukan, perjudian, penculikan, itu semua melantunkan sebuah pertanyaan yang ringkih. Kemana moral kita sebagai bangsa? Sedang menuju kemana kita? Dan akan sampai kemana kalau seperti ini fenomenanya? Karena itu memang benteng paling utama lagi-lagi adalah rumah tangga. Dan peran utama di rumah tangga sebenarnya ya suami istri, tapi ibu lebih banyak berperan. Islam mengangkat perempuan sebagai tiang negara karena fungsi ini. Ibu kenal Siti Aminah? Tahu ya? Iya, kenal di mana kenalannya. Itu ibunda baginda Rasul. Aminah, perempuan yang memberikan rasa aman, kedamaian, pengayoman. Kenapa? Ia melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Suaminya wafat. Sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad dalam tradisi zaman jahiliyah. Jahiliyah itu jahiliyah kompleks. Mabuk, judi, zina terjadi. Dilahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Diasuhnya penuh kasih sayang. Di antaranya jadi orang besar dan dibesarkan Allah. Perempuan. Ibu kenal Mahatma Gandhi? Tahu. Bagus anak-anak. Gandhi itu kecilnya yatim, kurus kayak anak cacingan. Yang tegar tuh ibunya. Gandhi sekolah, nak. Gandhi jadi orang besar, nak. Gandhi kalau perlu sekolah ke Inggris. Biar Inggris menjajah kita. Nggak salah kau sekolah ke Inggris, tapi jangan jadi Inggris, Gandhi. Jangan sentuh minuman keras. Gandhi belajar. Gandhi, Mahatma Gandhi jadi orang besar karena dorongan ibunya. James Watt. Siapa itu? Apa nemu uap tuh? Jadi besar karena dukungan ibunya. Perempuan melahirkan orang-orang besar, tiang negara. Bahkan melahirkan orang besar. Di Jawa Tengah ada Raden Ajeng Kartini, di Jawa Barat muncul Dewi Sartika, di Bengkulu muncul Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih itu. Di Aceh muncul Laksamana Malahayati. Baru muncul Cut Nyadin. Baru setelah itu Cut Keke, Cut Meme, dan Cut Cut. Jadi basic utamanya memang Al-Bait, Madrasatul Ula, rumah tangga sekolah yang pertama. Guru anak-anak kita, ibu bapaknya. Ini sekarang zaman kita, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh mudah, jadi contoh sulit.
Banyak kita memberi contoh tapi tidak menjadi contoh. Baik, terima kasih banyak Kiai. Nah, tadi kita sudah mengambil beberapa kesimpulan penting. Banyak orang tua ya meminta anaknya untuk ini tapi tidak bisa memberikan contoh. Nah, saya rasa tepat sekali bicara mengenai masalah pendidikan. Kebetulan hadir di sini Ibu Haja Elia Rizwan. Assalamualaikum Ibu. Ibu, bicara mengenai pendidikan Bu. Kadangkala kita sebagai orang tua suka merasa lelah atau letih dalam konteks begini pada saat kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi kok seperti yang saya katakan tadi masih saja kecolongan. Kira-kira kekurangannya itu di mana sih Ibu Eli? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Bu. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ustadz yang saya muliakan juga, dan para pemirsa yang saya hormati di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali kalau menjawab pertanyaan Mas David adalah karena kita, kalau saya boleh mau bertanya nih sama bapak-bapak, boleh nggak saya berdiri? Boleh, silakan. Silakan. Nanya apa Bu? Bapak-bapak yang berada dalam ruangan ini yang saya hormati, ada nggak di antara bapak-bapak yang dulu sekolah untuk menjadi ayah? Ibu-ibu sayang yang di sini, yang di rumah maupun yang di bawah, ada nggak yang dulu sekolah untuk menjadi emak, menjadi ibu? Itu. Pertamanya itu permasalahannya adalah karena kita nggak sekolah jadi orang tua, kita sekolah untuk menjadi ahli dalam bidang kita masing-masing. Ya. Sekarang ini ada revolusi teknologi. Ya. Anak bisa berselancar di dunia mayanya hanya dengan satu buku jarinya, Rp1.000 sehari. Tapi tidak terjadi revolusi pengasuhan menghadapi revolusi teknologi. Sekarang Bapak Ibu pasti semuanya punya handphone, iya kan? Ngasih handphone juga sama anaknya, betul? Oke, sekarang siapa yang bisa kirim bukan SMS tapi MMS? Kan? Nah, jadi inilah kecolongan besar kita karena kita gagap teknologi. Seandainya saya lemparkan ini kepada ibu kira-kira akan bagaimana? Ibu tangkap. Ibu, ya, itu. Ibu akan siap menangkap bola saya. Ya, itu disebut bahasa Sundanya antisipasi. Ya, tetapi kita yang datang badai teknologi, kita nggak punya antisipasi sama sekali terhadap itu. Kecolongannya di situ. Kita kasih perangkat teknologi ke tangan anak kita tidak bisa menggunakannya. Ya, dulu Mas Khalid dibilang kira-kira 2-3 minggu yang lalu, ya para ahli pakar teknologi masih bilang bahwa anak-anak kita itu penghuni asli dunia gadget. The native gadget bahasa Jawanya. Sekarang kita imigran gadget. Kita orang pendatang ke dunia gadget itu. Sekarang yang terjadi 3 minggu yang lalu, para ahli digital dunia berkumpul di Amerika. Mereka bilang anak-anak kita sekarang the right now generation, generasi sekarang juga. Untuk menjadi orang tua, the native gadget saja kita kelimpungan. Kita kasih perangkat ke tangannya, kita tidak bisa menggunakannya. Konon lagi menjadi orang tua generasi sekarang juga. Dia download dengan gampang, unduh dengan gampang semua gambar yang tadi Ustadz udah bahas. Dalam hitungan detik, satu buku jarinya masuk. Gitu. Ya. Dan kepanasan. Kalau kepanasan aja, para ibu dan bapak yang saya muliakan, nggak apa-apa. Tapi itu, kalau gempa punya potensi tsunami, pornografi punya potensi merusak otak 2 kali lipat dari narkoba. Sudah? Jadi sekarang gitu loh, kalau menjawab pertanyaan tadi, di mana bolongnya? Karena kita terlalu lama abai, terlalu lugu, terlalu, kalau zaman dulu Ustadz pasti hafal nih. Saya kan hampir seumuran tuan saya.
situasi aman terkendali. Bapak merasa, ibu merasa memberikan perangkat kepada anak, situasi aman terkendali. Enggak, anak kita right now generasi sekarang juga. Dia dapatnya sekarang juga, begitu ada razia dia hapus sekarang juga. Enggak ketemu. Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai orang tua jangan kalah sama anak-anak ya Bu ya. Juga harus tahu pada saat kita memberikan alat atau gadget kepada anak, kita juga mesti tahu selami dunia anak. Apa yang terjadi pada anak kita selami dunia anak, sehingga kita bisa mudah mengawasinya. Jangan hanya sekedar begitu saja. Dan juga dengan benteng agama. Begitu Pak Kiai ya, seperti tadi Pak Kiai sampaikan. Ya, baik. Sebelum kita tutup segmen ini, saya mau bertanya dulu. Ibu-ibu di sini ada yang mau kira-kira melontarkan pertanyaan kepada Pak Kiai? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana. Kebetulan tadi Ibu Eli juga barusan membahas mengenai kemajuan teknologi ini ya. Pak Ustadz, tadi kita membahas mengenai masalah perzinahan. Yang kita tahu selama ini yang disebut perzinahan itu sebatas hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, dengan mudahnya kita bisa berhubungan dengan siapa saja, baik itu sesama jenis ataupun dengan lawan jenis, di mana sekarang ini lagi model-modelnya Pak, untuk kita menyebut lawan jenis kita ataupun siapapun dia dengan sayangku, cintaku, di mana bisa saling merayu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai perzinahan? Terima kasih. Baik. Maksudnya kalau chatting itu ngerayu orang ya, lawan chattingnya itu dengan sayangku padahal bukan suami istri gitu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai perzinahan gitu? Silakan Mas. Mumpung waktunya masih ada, silakan Mas Dika. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Dika. Ya. Pada Pak Kiai ada yang ingin saya tanyakan, sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu agama yang paling sempurna, agama yang paling komplit lengkap. Kita bicara mengenai pornografi dan perzinahan, Islam itu agama yang paling menentang hal tersebut, ya dengan hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan, apakah bagaimana caranya ketika hukum ini sudah ada dan sudah komplit lengkap tersebut, ya kan, dan itu tidak diterapkan. Saya sempat kebayang apakah perlu penerapan katakanlah syariah Islam dan sebagainya, karena bagaimana wanita itu berpakaian, laki-laki itu harus melihat dan sebagainya. Karena kalau kita lihat ada aksi, ada reaksi. Kadang kita sendiri Ustadz nggak bisa, ketika di depan kita imannya lagi bagus, di depan kita ada orang lewat pakai bikini, rok pendek, pakai tank top, kadang kita astagfirullahaladzim, cuma pusing kita. Astagfirullahaladzim, masya Allah, pusing kepala kita gitu ya. Saya kebayang ketika semuanya berpakaian rapi, berpakaian bagus, berpakaian, kita juga ada aksi, ada reaksi, karena sebagai psikolog, dalam teori psikologi ada Bu Psikolog, ada Bu Eli, ada mengatakan bahwa laki-laki itu ada mata-mata monyet kalau dalam psikologi sosial. Jadi kadang-kadang kecenderungan untuk melihat dan sebagainya. Mata-mata apa? Mata-mata monyet, sependek yang saya. Itu ada dalam salah satu teori psikologi sosial. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa. Kita takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dan nanti kita juga akan bincang dengan Pak Karni seputar peran media. Pak, ditahan dulu ya Pak. Tetap di Damai Indonesiaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, saya masuk kepada pertanyaan pertama Ibu Nana ya. Ibu Nana. Apa tadi chatting? Ya, kalau misalnya chatting, bilang sayang itu termasuk perzinahan nggak terhadap lawan jenis yang bukan suami? Ya. Pertama, larangan Quran itu la taqrabuz zina. Jangan dekati perbuatan zina.
dalam hal ini ada dua hal. Pertama, zinanya itu sendiri. Yang kedua, hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Termasuk ucapan-ucapan yang merangsang. Walaupun itu dianggap zina, tapi bukan zina tadi. Zina ucapan, zina mata. Itu kan ada forum-forsinya sendiri. Saya malah menganjurkan, kalau mau menggunakan kata-kata mesra, pakailah di rumah tangga. Untuk suami istri. Karena itu yang dicontohkan Nabi. Kalau baru pacaran ya rentan. Memang pacaran itu, cinta itu kan semua indah. Indah. Tapi bagaimana mempertahankan itu yang dicontohkan Nabi. Coba. Bertahun-tahun menikah dengan Siti Aisyah. Rasulullah memanggil istrinya Humairah. Wahai yang kemerah-merahan. Panggilan yang mendatangkan rasa, mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan yang lenyap. Justru suami istri yang harus pakai kalimat merangsang, Bu. 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 Biasakan semua bapaknya anak-anak. Nabi bertahun-tahun menikah, manggil Aisyah Humairah. Wahai yang kemerah-merahan. Cantik kali panggilannya. Kita kadang-kadang jujur tapi nyakitin. Istrinya hitam, sini hitam. Perlu kalimat-kalimat indah, mesra, mengembalikan kehangatan, mengembalikan keharmonisan. Perlu, tapi pakai untuk suami istri. Buat anak-anak kita, boya yang wajar saja, jangan berlebihan. Itu saja saya kira. Yang kedua tentang syariat. Ada fungsi, ada posisi. Syariat Islam itu kan tujuannya pertama, wataknya itu pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua orang sama dalam berhadapan dengan hukum. Kalau ini watak syariat, ini jugalah tujuan kita membangun negara hukum. Yang kedua, syariat itu punya watak taklilut takalif, menyedikitkan beban. Sholat kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Yang ketiga, ada mulharaj, ada tahapan dalam pelaksanaannya. Karena itu yang tidak disukai Islam adalah sikap yang berlebihan. Cintailah sesuatu sekedarnya. Bencilah sesuatu sekedarnya. Jangan mengidolakan orang berlebih-lebihan. Satu saat kenyataan tidak menguntungkan, kita akan kecewa juga berlebihan. Yang wajar-wajar saja. Cintailah yang kau cintai sekadarnya, karena boleh jadi besok dia kau senangi. Bencilah yang kau benci sekadar saja, karena boleh jadi besok dia kau sukai. Sederhana dalam bersikap. Sebuah episode di zaman Nabi Isa. Ada orang menarik-narik perempuan, minta dijatuhi hukuman karena dia berzina. Nabi Isa diam saja. Ya Isa, tegakkan hukum, rajam dia, rajam dia. Diam saja Nabi Isa. Akhirnya masyarakat marah. Setelah masyarakat marah, Nabi Isa bilang begini saja. Siapa yang diantara kamu merasa tidak punya dosa, silakan hukum ini perempuan. Akhirnya majelis bubar. Ini sebuah potret, jangan berlebihan. Kita ini kalau melihat orang salah kan rasanya kita suci benar. Ya, padahal kita mungkin enggaknya bukan enggak zina, tapi enggak ketahuan gitu. Ya, Bu. Yang salah kita perbaiki, yang belum tahu kita beri penjelasan. Dan tetap basicnya harus kepada nilai moral. Satu hari, ini kasus kesalahan. Rasul sedang kumpul di masjid bersama sahabat. Nggak usah bayangkan masjid kita lah. Di masjid zaman Rasul, tiangnya batang kurma, batasnya pelepah kurma dilengkung-lengkung. Sedang ngobrol dengan beberapa sahabat, Ja'al Arabul Badiyah. Datang orang Arab kampung. Gak ngerti akhlak masjid, masuk aja jelonong, gak pakai assalamualaikum, cari pojokan masjid, kencing. Sahabat gergetan, Umar cabut pedang, mau dipedas-pedas. Kata Nabi, da'hu ya Umar, biar dia selesaikan kencingnya, biar. Biar Umar, biar. Duduk Umar. Selesai kencing dipanggil sama Nabi Arab ini. Sini, Mas. Arab dari Jawa. Saya dengerin aja, kenapa sih?
Ini masjid, tempat suci, nggak boleh kencing di sini, Mas. Nah, kalau niki boten ngertos ya Rasul. Ya nggak apa-apa, kalau nggak ngerti besok jangan diulangi ya. Nggih Rasul, matur nuwun sangat loh iki. Merasa diselamati. Umar, saya ya Rasul, coba ambil air, cari ember, siramin. Kata Umar, brengsek lu. Yang kencing gue yang nyiramin. Tapi saya lihat dua sisi di sini dari watak syariat Nabi. Pertama, ini orang nggak tahu. Yang nggak tahu kasih tahu. Caranya baik-baiklah. Orang belum tahu. Lain kalau orang sudah tahu. Ya, mungkin juga. Kiai, berarti syariat ini bisa diterapkan di Indonesia, Kiai? Ya kalau tidak bisa, dalam kehidupan. Kita nggak bicara Indonesia, tidak dalam hukum. kehidupan. Oh, Oke, baik. Kalau kita bicara Indonesia nanti jadi debatable. Dalam kehidupan. Ya. Dan saya yakin Indonesia memang walaupun bukan negara agama, tapi negaranya orang beragama. Dan dari sejak zaman Jawa, simbol-simbol itu sudah ada. Coba lihat raja-raja Jawa itu alun-alun keraton, masjid besar. Masjid besar, alun-alun keraton. Simbol kehidupan agama dan negara tidak boleh dihadapkan, tapi harus berdampingan. Berdamping, bukan bersanding, bukan bersanding. Jangan hadapkan agama dengan negara, itu nggak menguntungkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu potret. Jadi, yang belum tahu, kasih tahu. Caranya pelan-pelan. Jangan mancing ikan pakai anggur. Ikannya godek marah kita. Ikan goblok, anggur nggak doyan. Bukan makanannya. Yang kedua, akhlak syariat itu, coba orang kencing sedang enaknya di stop. Wah, mending ditempeleng, Pak. Jadi penyakit loh itu. Biarin dia terusin dulu kencing. Dari penyakit, sehingga orang ini merasa benar-benar diselamatkan oleh baginda Rasul. Saya kira itu tentang watak syariat ya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Pak Karni, tadi kita bicara bahwa sekarang ini orang banyak beranggapan bahwa media memiliki sumbangsi yang cukup besar juga untuk perilaku bebas di Indonesia saat ini. Bagaimana filter terhadap media itu masih kurang gitu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita bisa menggunakan media ini juga sebagai salah satu sarana kita? Silakan Pak, bisa berdiri. Salah satu kedudukan saya. Jadi itu. Silakan Pak Karni, silakan Pak Karni. Ya, ini kayaknya Pak Ustadz kita Buya Zainuddin udah capek duduk, jadi pengen diri. Ada alasan dia untuk berdiri. Beliau ini sahabat lama saya, Pak Ustadz, hadirin hadirat, pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ditanya mau bertanya atau tidak, atau menanggapi. Saya bilang nanggapin. Kalau bertanya, saya mau bertanya, apa benar poligami diizinkan? Memang kalau saya baca surat An-Nisa itu ditutup. Hanya kalau kamu bisa berlaku adil, dan Allah sungguh-sungguh tahu bahwa kamu tidak akan bisa berlaku adil. Selesai, Pak Ustaz. Tapi kita fokus kita bukan itu, media. Apa yang dikatakan Pak Ustadz Buya Zainuddin MZ, sahabat saya tadi adalah benar. Bahwa media membawa semua yang buruk. Ya, tapi juga semua yang baik. Jadi, hanya di Indonesia yang berkembang itu lebih banyak yang buruk. Tahyul, pornografi, gosip. Kenapa? Publik kita itu kok senang banget dengan gosip. Ada 10 televisi, 9 gosip dari pagi sampai sore atau 8, tapi laku. Karena rakyat itu betul-betul suka gosip. Jadi kita tidak bisa menghindar dari, tadi Ibu bilang revolusi teknologi. Yang benar itu untuk media. Revolusi teknologi komunikasi. Jadi komunikasi itu sekarang ada TV, kemarin ada komputer, sekarang internet, Twitter,
Facebook dan sebagainya. Facebook pun udah tinggal, Twitter. Ke depan rumah kita pun detik ini kita pencet, ketahuan siapa aja yang masuk rumah kita. Ini perkembangan. Dan menurut saya bahwa kita tidak boleh menghindar dari itu. Tapi bagaimana mengeliminirnya? Bagaimana? Kenapa hanya anak-anak kita yang rusak? Kenapa anak-anak orang di Eropa, di Amerika pakai internet, pengetahuan, seluruh pengetahuan tinggal pencet. Jadi kalau tadi Pak Ustadz bilang pencet, porno keluar. Tapi pencet, apa yang dibilang James Watt lah, Aristoteles, semua detik ini terhidang di depan mata. Betapa majunya teknologi informasi. Jadi kembali ke media di Indonesia. Bagaimana masyarakat menyikapinya? DPR sama pemerintah sudah bikin KPI. Tinggal kalau ada yang tidak setuju dengan tayangan payung, porno, tinggal kirim surat. Karena KPI wajib memfollow-up setiap pengaduan. Ya. Tapi pada malas untuk mengirim. Padahal bisa pakai website. Kembali kepada saya orang media. Saya ketua ATPSI. Saya mengetuai semua asosiasi televisi swasta di Indonesia. Ya. Saya termasuk yang tidak setuju tayul, porno, dan segala macam berlebihan tersebut. Tapi kalau tidak ada rambunya, itu akan semakin menjadi-jadi. Untungnya sudah ada rambunya, ada lembaganya. Dan saya sendiri, kalau Pak Zainuddin MZ hari ini bisa dilihat seluruh rakyat Indonesia, saya 2 tahun lalu membangun TV One dari sebuah TV yang sangat dihujat. TV yang paling porno itu namanya La TV. Ada layar tancap, ada kisah tengah malam, ada smackdown yang kekerasan pun situ. Ibu-ibu bisa lihat sekarang, walaupun mungkin tidak enak nonton entertainment, tapi kami ngasihkan komunikasi, termasuk Damai Indonesia. Saya kira TV yang punya, alhamdulillah, kita takbir, Allahu Akbar. Yang punya dakwah 1 jam, alhamdulillah, adalah TV One. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini bisa lebih mencerahkan dan menandingi yang tadi. Jadi kita menyikapi revolusi itu, bukan menyetop revolusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi Pak Karni. Mohon jawab. Apakah bisa Pak Karni porsi dakwah ini dibanyakin ya, diperbanyak di stasiun-stasiun TV swasta gitu? Silahkan Pak Karni. Mohon. Ya, kalau boleh saya TV swasta yang lain, itu tergantung direksinya. Kalau TV One Pak? Kalau TV One tergantung kita, kalau semakin memang banyak yang menginginkan, pasti kita kasih. Bagaimana Ibu menginginkan semuanya Bu? Insya Allah. Tidak hanya ibu-ibunya di sini, tapi pemirsa seluruh kita. Baik, terima kasih banyak Pak Karni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak Pak Karni. Jadi kembali lagi memang peran dari orang-orang yang mengelola pertelevisian inilah yang mereka harus juga bisa mensortir dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, diperbanyak informasi yang bermanfaat untuk para pemirsa kita, khususnya pemirsa yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, Damai Indonesiaku akan segera kembali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berpesan, jadikanlah agama itu sebagai benteng bagi negaramu dan syukur sebagai penjaga bagi nikmatmu. Maka setiap negara yang dibingkai oleh nilai-nilai agama tidak akan pernah terkalahkan. Dan setiap nikmat yang dijaga oleh rasa syukur tidak akan pernah hilang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa TV One dimanapun saja berada, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Pembahasan kita begitu menarik. Tadi muncul beberapa pertanyaan dari sekian banyak ya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Di antaranya adalah, bagaimana Ibu, apa yang harus saya lakukan ya, seandainya anak saya sudah terlanjur menyaksikan tayangan yang bersifat pornografi tersebut. Tadi Ibu mengatakan bahwa otak itu kan bisa rusak ya Ibu ya, potensinya 2 kali lipat kerusakan otak. Nah, apa yang bisa kita lakukan Ibu?
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama sekali Bapak Ibu harus memastikan apakah benar anak kita sudah melihat apa belum, dengan cara menanyakan kepada mereka tentang orang lain dulu, tentang temannya. Sekarang anak-anak ya pada suka ngelihat ini gitu. Nanti dia akan bercerita temannya dan nggak sengaja dia akan mengatakan tentang dirinya. Yang kedua, kalau tarik napas panjang 3 kali, lepaskan pelan-pelan, jangan panik. Itu dulu, relax ya. Yang ketiga, baru tanya sama mereka. Jadi bagaimana perasaanmu? Bukan apa yang kau pikirkan. Kebanyakan anak-anak kita juga nggak pakai pikir dulu, perasaan dulu. Jadi tanya apa perasaannya. Apa yang kau rasakan. Keempat, baru tanya pada dia, menurutmu benar nggak nak kita sebagai muslim atau muslimah lihat hal-hal yang seperti itu? Tunggu dia menjawab. Bapak Ibu, ini penting sekali untuk tidak menasihati pada saat anak emosinya sedang bermasalah. Ya, pergunakanlah bagaimana, mungkin sudah sering Ustadz menjelaskan bagaimana menggunakan cara berkomunikasi Nabi Allah Ibrahim ketika beliau akan menyembelih Nabi Ismail. Ya Ismail, aku akan ayah bermimpi menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Kata-kata meminta pertanyaan atau pendapat anak itu jauh lebih baik daripada menasehati, karena kalau kita menasehati, suara itu di luar kepala. Itu yang penting kita mengingat. Tidak membangun kesadaran diri. Tapi kalau kita tanya bagaimana pendapatmu, suara di dalam kepala. Jadi sebetulnya lengkap sekali sudah Islam ini, Bapak Ibu, kalau kita kembali. Terus kemudian yang berikutnya, baru kita arahkan, kalau yang kurang kita tambahi, yang lebih kita kurang, yang bengkok kita luruskan. Nah, terakhir, Bapak Ibu, ada 4 hal yang penting yang perlu kita perhatikan. 1, hadirkan Allah dalam diri anak. Ada atau tidak ada kita, ya Allah ada. 2, kalau memberikan perangkat, dengan alasan, karena hasil riset menunjukkan kita nggak pakai alasan kasih perangkat kepada anak. 3, dengan persyaratan, dengan peraturan, ya bahwa mama berikan ini nak, tahan pandanganmu, jaga kemaluanmu. Ini kita mungkin lupa mengatakan itu kepada anak-anak kita. Anak kita menyaksikan apa saja tanpa menahannya. Baik. Menahan pandangannya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Saya yakin begitu banyak yang ingin disampaikan, tapi karena waktunya sangat terbatas. Tapi biar bagaimana, terima kasih banyak, Ibu, atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan Ibu bisa kembali duduk lagi. Ya, Pak Kiai, mungkin kira-kira Pak Kiai, apa yang bisa kita simpulkan, Pak Kiai, dari tema kita? Kita tadi menanyakan, ada apa dengan moral bangsa? Apa kesimpulan kita pada sore hari ini, Pak Kiai? Silakan, Kiai. Pertama, saya mau kembali kepada awal pembicaraan. Iqra harus dilandasi dengan Bismi Rabbika. Ilmu dan teknologi harus didasari dengan keimanan. Benar kita diperintah untuk Iqra, untuk tahu banyak hal. Tapi sebelum itu harus landasannya adalah Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu. 1. Yang kedua, nilai disiplin tertinggi adalah iman. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Menjadi hamba Allah yang utuh. Kita perlu Allah. Dan ada keyakinan bahwa hidup dalam syariat Allah itu hidup mulia dan terhormat. Sebagaimana sudah kita bicarakan tentang bagaimana Islam menyikapi seks. Bagaimana Islam menyikapi sikap laki-laki dan perempuan. Tidak ada jalan yang ditutup, tapi diberikan jalan terhormat sesuai dengan maksud syariat itu sendiri. Yang ketiga, pada sisi yang waktu yang bersamaan kita harus juga berakhlak kepada sesama manusia. Selain kepada Allah yang merupakan hablum minallah, berakhlak kepada sesama manusia. Bahwa ada anak bangsa yang salah jalan, yang keliru, tapi mereka bagian dari kita juga. Harus kita perbaiki secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian kita berharap peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kita tidak boleh alergi dengan kemajuan teknologi. Bahkan itu tuntutan kehidupan agama. Agar hidup bisa kita laksanakan lebih mudah. Tetapi lagi-lagi, the man behind the gun. Kalau pisau dipegang oleh orang beriman, paling jauh leher ayam. Ya, tapi kalau dipegang preman, bukan cuma leher ayam, leher temannya sendiri.
digarap. Pisaunya sama, penggunaannya beda. Ketika tangan orang yang memegang juga berbeda. Begitulah harta, begitulah kekuasaan, begitulah alat-alat teknologi, tergantung dalang yang megangnya. Kekuasaan kalau dipegang tangan orang beriman jadi rahmah. Kalau dipegang orang jauh dari iman ya Fir'aun. Harta kalau jatuh ke tangan orang beriman jadi rahmah. Tapi kalau dipegang tangan orang jauh dari iman ya jadi korun. Ilmu pengetahuan kalau jatuh ke tangan orang beriman mendekatkan diri. Tapi kalau jatuh ke tangan orang jauh dari iman menjauhkan diri. Menjauhkan diri dari Allah. Ingat lamunan Dr. Arthur Clarke tahun 2010 katanya. Bentar ini nanti 2010 sudah kita lewati, benar sekarang. Kita sudah hidup dalam abad mechanical educator. Mesin yang bisa ngajar. Sebentar lagi guru akan bangkrut. Dosen gulung tikar. Manusia belajar dari mesin. Tahun 2030 katanya manusia mendekati kecepatan cahaya. Tahun 2040 manusia melakukan penerbangan antar planet. Interstellar flight. 2050 manusia sudah bisa melakukan climate control. Ngatur musim. Bayangin kalau musim sudah diatur, umur dunia di tangan manusia. Tahun 2100 akan terjadi puncak kemajuan ilmu. Manusia tidak perlu mati. 2100 itu sudah ditemukan human immortality. Kekekalan manusia. Para dokter sudah sedemikian jeniusnya. Sehingga ditemukanlah sejenis pil anti malaikal maut. Kira-kira. Tuh. Sampai situ kita kembali Quran. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Manusia sering lupa diri kalau melihat berada dalam kondisi yang mapan. Manusia sering lupa diri kalau merasa kondisinya mapan. Baik kemapanan itu karena popularitas, dikenal orang, karena kekayaan, karena kedudukan. Dikala itu orang mengalami proses degradasi. Kan banyak juga dalam politik orang waktu di bawah teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu naik lebih gila dari yang diteriakin. Itu terjadi di mana saja. Terjadi di proses peluncuran nilai, proses degradasi namanya. Kehilangan idealisme awal tempat dia berangkat dulu. Dan itu Quran sudah mensinyalir. Kemajuan ilmu, Iqra, kalau lepas dari Bismi Rabbika, akan mengakibatkan manusia mengalami proses degradasi. Baik. Dikira ini. Terima kasih banyak Pak Kiai. Kesimpulannya nanti kita akan berdoa bersama. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan mereka senantiasa mengingat Allah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita hari ini sudah mendapatkan begitu banyak hal penting, terutama mengenai masalah pornografi. Masalah pornografi ini ada tanggung jawab kita semua. Kita di sini tidak ingin menyalahkan atau menyudutkan siapapun, tetapi ini adalah satu bahan renungan bagi kita semua. Kita doakan pada Allah, semoga kita minta saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah, diberikan hidayah, dibukakan pintu hatinya untuk bisa kembali bertobat dan juga kembali ke jalan Allah. Dan juga kita
yang ada di sini juga tidak ikut-ikutan juga menyaksikan dan menyebarkan aib dan juga fitnah yang belum tentu kejelasannya. Dan juga kita harus menjaga keluarga kita, membentengi keluarga kita dengan kasih sayang, mengawasi anak-anak kita, benar-benar coba selami dunia anak-anak kita, sehingga benar-benar tanggung jawab itu benar-benar kita bisa pegang sebagai orang tua untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya. Kiai, sebelum kita tutup, Kiai mungkin Kiai bisa doa sedikit untuk kita semua untuk penenangan hati kita. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih. Engkau Maha Penyayang, yang sayangmu tiada terbilang. Dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dalam segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia kekuatan iman untuk menjaga akhlak dan moral bangsa kami. Tautkan hati kami, satukan langkah kami untuk menapak menuju hari esok yang lebih baik dan pasti. Ya Allah, jauhi kami dari pengaruh negatif yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami, generasi muda kami di dunia ini dan di dunia akhirat nanti. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah